per hari ini kami sudah mendapat informasi bahwasanya untuk Riau kita akan menerima 315 CASN. Gimana cara CAT, contoh-contoh soalnya, cara mengerjakannya. Hai Sobat Udalau, kembali lagi di Celoteh Kumham Riau. Episode kesekian lah ya, karena udah banyak episode yang kita lalui dalam podcast ini. Dan saya hari ini bersama dengan Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Riau, Bapak Johan Manurung. Apa kabar Pak? Kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Selamat pagi, Ananda Jopri. Siap Pak, sehat. Bapak apa kesibukannya Pak seminggu ini Pak? Izin boleh bertanya Pak? Wah, dalam seminggu ini kita banyak persiapan untuk olahraga maupun acara lain dalam rangka hari 17 Agustus pengayoman 17 Agustus juga, dan juga hari pengayoman tanggal 19 nya Pak Jopri. Oh iya Pak, betul, yang kita upacara di Lapas Rumbai Pak ya. Betul. Juga ada di Makam Pahlawan, ada bakti sosial. Jadi cukup melelahkan Pak ya. Nah, ditambah juga ada informasi nih Pak yang kayaknya bakal membuat pekerjaan kita sedikit agak bertambah nih Pak dalam waktu dekat ini, yaitu mengenai informasi pembukaan atau penerimaan CASN 2024 nih Pak. Nah, Bapak kan bagian yang sangat vital nih Pak di penerimaan CPNS ini, terutama khususnya di kantor wilayah kan, gawe Bapak lah itu istilahnya kan Pak. Siap. Dari Bapak sendiri apa informasi apa nih Pak yang mungkin mau disampaikan terlebih dahulu ke masyarakat mengenai penerimaan CASN yang baru dapat kabarnya dibuka per tanggal 20 kemarin Pak ya? Hari ini ya? Hari ini. Ya, hari ini. Alhamdulillah rekan-rekan dimanapun Anda berada, terutama putra-putri kami di Riau. Ya, alhamdulillah kami barusan saja menerima surat edaran dari Sekretaris Jenderal yang menyatakan bahwasannya mulai hari ini ada formasi calon CASN ya. Untuk formasi tahun ini sudah banyak yang bertambah dibandingkan tahun yang lalu. Pak Jopri hanya 32 ya untuk penempatan di lapas dan rutan di Riau. Namun per hari ini kami sudah mendapat informasi bahwasanya untuk Riau kita akan menerima 315 CASN. Itu untuk seluruh formasi ya Pak? Iya, untuk seluruh formasi. Untuk tahun ini ya penjaga tahanan itu ada sekitar 150 Pak Jopri. 150 teman-teman. Banyak nih Pak yang DM Instagram kita, nanya Facebook kita. Mereka banyak nanya, Min berapa nih kuota, berapa kuota. Nah, ini sudah official diberitahukan oleh Bapak Kepala Divisi Administrasi bahwa jumlahnya ada 150 dari SLTA ya. Nah, jadi teman-teman yang pengen ikut menjadi Polsuspas ya khususnya itu dan bekerja di lapas atau rutan, nanti ada 150 formasi. Untuk pemeriksaan keimigrasian Pak berapa? Kalau pemeriksaan keimigrasian ada 124. Nah, 124 di kantor imigrasi ya. Berarti ada bagi teman-teman yang SMA, ada yang S1 juga, boleh ikut juga ya Pak? Boleh semua Pak ya. Jadi ada cukup banyak Pak ya, 300-an orang yang kita terima tahun ini Pak ya. Cuma ada juga yang khususnya nih Pak Jepri, ada bidan, ada perawat, ada dokter juga. Oh, berarti itu penempatan di sini juga Pak ya nanti? Di tempat kita juga, di kantor di lapas atau di rutan yang membutuhkan. Jadi teman-teman yang berada di masyarakat ini saat ini yang mungkin dia seorang dokter, perawat atau bidan, teman-teman juga bisa bekerja di lapas atau rutan. Silakan nanti bagi yang tertarik melamar, silakan boleh juga mengikuti tes di Kemenkumham dan mengambil formasi dokter, bidan atau perawat, karena itu dibuka untuk umum Pak ya. Iya betul. Terus izin Pak mau bertanya nih Pak, teman-teman ini kayaknya mungkin banyak yang bingung gitu loh, karena mungkin ada perubahan dari peraturan di tahun lalu sama tahun ini. Apa kira-kira Pak peraturan yang berubah dari tahun lalu dan tahun ini Pak? Kalau yang secara fisik ya, terutama anak-anak kami di penjaga tahanan, kalau yang tahun yang lalu kalau untuk laki-laki itu 165 Pak. Oh, 165 tinggi badannya. Ya, tinggi badannya. Kemudian wanita itu 160. Oh ya, 160. Ya, sekarang diturunkan. Kalau untuk laki-laki 163 cm tingginya, kemudian perempuan 158. Nah, dua digit diturunkan. Berarti peluangnya semakin
bagi teman-teman yang tinggi badannya nggak terlalu tinggi nih, udah mulai banyak peluangnya nih Pak ya. Betul. Jadi 163 untuk laki-laki dan 158 untuk perempuan. Silahkan dicatat teman-temannya, diingat, dan kalau bisa mulai sore nanti udah mulai ngukur tinggi badan nih Pak. Karena nanti kan jujur tinggi badannya jangan pakai sendal atau pakai sepatu. Nah, apa yang perlu dipersiapkan sama teman-teman ini Pak? Sekarang yang perlu perhatikan, lihat KTP kita, KTP-nya awalnya di mana? Apakah KTP kita Riau? Ya, kalau mungkin orang Riau, monggo udah aman. Oh iya Pak. Tapi kalau misalnya KTP di luar dari Provinsi Riau, walaupun sudah KTP kita sudah online ya namanya, tapi itu harus minta ada keterangan domisili. Oh iya betul. Dari di mana kita berdomisili? Iya betul. Mungkin di kelurahan ini, silakan aja minta. Memang nanti ada keterangan dari Bang saya sudah benar ini, atau orang Medan ya, atau orang Padang yang mungkin kuliah di UNIP, Universitas Riau, atau di mana, dia kos di sini, ya silakan aja, bukan apa, boleh, diperbolehkan. Itu seperti pengalaman saya dulu Pak. Dulu tes, saya kan asli Sumut Pak. Betul. Jadi combanya di Riau, saya buat surat domisili gitu. Dan ternyata sampai sekarang diterima. Iya, boleh ada kemudahan itu. Yang penting juga anak-anak kami mulai sekarang ya, di mana ada bimbingan belajar. Saya bukan mempromosikan bimbingan belajar ya. Artinya bimbel itu memang perlu. Gimana cara CAT, contoh-contoh soalnya, cara mengerjakannya. Ibaratkan kita mau berjalan di tempat yang masih nol, kita perlu kompas. Kompas itu yang akan mengarahkan kita kemana. Itulah contoh-contoh bimbel itu. Kemudian yang penting juga fisik kita. Ya, kami terutama di tempat pemasyarakatan itu nanti yang tes pemasyarakatan itu ada namanya tes kesehatan ya. Ada nanti istilahnya Samapta A. Itu Samapta A itu lari 12 meter, berapa kilometer dalam putaran. Kalau tahun yang lalu 12 menit Pak kalau 12 menit ya. Berapa putaran hitungannya. Apakah bisa sekian ribu meter, nanti nilainya sekian. Ada Samapta B. Ya, Samapta B ini memang ada 4 jenis ya. Ada pull up, ada sit up, ada apa lagi namanya, shuttle run, ada pull up, sit up, ada ya itulah yang apa macam itu nanti digabung A sama B, digabung nilainya itu kumpul-kumpul. Kemudian juga ada SKB, ada juga tes lagi nanti agak mungkin lebih lain dari yang dulu. SKB-nya mungkin juga ada yang namanya wawancara, ada yang namanya juga pengamatan fisik ya. Ya, harapan kami anak-anak kami yang putra putri Riau ini silakan punya keahlian ya, keahlian apakah bela diri, apakah silat, apakah taekwondo, apakah apalah namanya, juga olahraga juga memungkinkan. Apakah juga ada prestasi yang lain, apakah dia anggota paskibraka, itu salah satu menjadi nilai plus. Kalau dia punya ijazah atau punya dokumen foto sambil nanti diprakteknya di tempat kita, itu lebih bagus lagi gitu Pak, menambah nilai dari kita para yang pewawancara gitu. Intinya membuat hati pewawancara tertarik Pak. Nah ini kita butuhkan di tempat kita gitu Pak ya. Nah berarti ada kita rangkum Pak ya. Dari awal tadi kita dapatkan bahwa tes CPNS di Kemenkumham sudah resmi dibuka. Sudah bisa teman-teman mendaftar di ssc.bkn.asn.go.id ya kalau nggak salah. Dan juga di cisn.kemenkumham.go.id. Jadi setelah mendaftar buat akun, silakan pilih formasi teman-teman dalam minggu yang akan datang. Karena setelah memilih formasi, baru kita akan mempersiapkan seleksi administrasi terlebih dulu Pak ya. Iya, administrasi. Kemudian seleksi kompetensi dasar, kemudian seleksi kompetensi bidang, dan tes terakhir itu wawancara dan pengumuman akhir. Nah, berarti ada juga tadi perubahan seperti tinggi badan sudah cukup dikurangi nih teman-teman. Jadi peluang teman-teman semakin besar, dan sudah dapat tips-tips juga dari Pak Johan. Jadi ada yang mau sampaikan lagi Pak, izin? Ya, kami harapkan kepada anak-anak kami terutama putra-putri dari Riau ini, silakan siapkan mentalmu, siapkan fisikmu, dan yang paling penting adalah jangan ada percaya kepada siapapun yang menjanjikan untuk dapat meloloskan. Yakinkan dirimu, ini adalah pekerjaan dan hasilnya nanti dari dirimu. Jangan ada, yang penting kamu minta doa restu dari orang tua ya. Dan kalau kita yang muslim, silakan sholat sunat tahajud, sholat duha
Ya minta kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, kepada yang Muslim rajin ke gereja, berbakti sama orang tua, ya dengan tetap menjaga kesehatan kebugaran. Yang penting hindari narkoba. Ya, karena di situ ada salah satu unsurnya nanti. Ya, betul. Jangan sampai narkoba. Yang berikutnya adalah yang terpenting lagi, jangan ikut judi online. Saya pesankan itu ya. Mudah-mudahan anak-anak kami pasti ada yang berhasil. 315 akan berhasil. Walaupun nanti ribuan yang kalah, tapi 315 sudah pasti jadi CASN Ilkumham. Semoga berhasil. Dan itu disebut dengan tunas pengayoman ya Pak. Tunas pengayoman. Ya. Semoga teman-teman yang mendaftar bisa menjadi tunas pengayoman selanjutnya di Kemenkumham. Menggantikan kami inilah nantinya Pak ya. Silakan kami tunggu untuk dapat bergabung dengan kami. Oke. Terima kasih Bapak Johan Manurung atas materi yang diberikan. Kita akan kembali lagi di Celoteh Kumam Riau yang selanjutnya. Celoteh Kumam Riau Berdilau.